Dan akhirnya mulai dari situ tetap merasa pengen dapat CISA karena kan udah banyak teknis kan gitu. Nah jadi harus banyak catch up di situ sih. Kehidupan real kita dalam pekerjaan nggak selalu sama dengan apa yang ada di manual gitu. Jadi ya waktu ngerjain soal kita harus ikut manual ya Mas? Iya betul, harus ikut manual, harus ikut sumbernya gitu. Betul. Hai, selamat datang kembali di CISA Series, dan hari ini kita ada di episode bagi teman-teman yang mau ujian CISA dan ada di jalur IT. Sini kumpul ya, dan hari ini saya nggak sendiri karena saya sudah kedatangan tamu spesial. Hari ini ada Mas Dias Permana. Beliau adalah manajer IT Policy and Procedure di salah satu bank terbesar di Indonesia. Nah, uniknya latar belakang dari Mas Dias ini selalu ada di jalur IT. Pendidikannya di jalur IT, pekerjaannya di jalur IT, tapi bisa dapat CISA. Jadi ini bagus banget ya buat jawab pertanyaan teman-teman yang kadang masuk terkait dengan bisa nggak sih seorang profesional IT itu dapat CISA. Nah, langsung aja nih, mumpung ada Mas Dias, kita tanya langsung ya. Halo Mas Dias, apa kabar? Halo, baik nih. Maaf soal saya agak ini ya, di musim-musim batuk soalnya. Betul banget, nggak apa-apa. Yang penting ilmunya. Oke. Oke, Mas Dias, kan waktu posting terkait CISA disebutkan tuh timeline-nya bahwa dimulai tahu CISA tuh dari 2019 kalau nggak salah. Boleh diceritain nggak sih timeline-nya seperti apa dan apa yang membuat yakin untuk ngambil CISA? Oke, jadi memang pertama kali kenal sama CISA itu memang di tahun 2019. Jadi konteksnya ketika itu memang saya background-nya di awal itu adalah seorang konsultan ISO. Ya, tapi ISO-nya justru bukan ISO IT tapi ISO quality. Nah, di sana saya berkenalan dengan profil pekerjaan mengaudit, tapi audit ISO ya. Nah, di 2019 saya pindah ke sebuah consulting IT yang bergerak di bidang government. Saya mencari ada nggak sih sertifikasi audit IT. Nah, dari beberapa referensi namulah namanya CISA ketika itu. Ya udah, ngide aja waktu itu, pengen nih dapat CISA, kayaknya nggak susah lah untuk ngambil. Ternyata setelah itu nyoba-nyoba ngerjain tryout gitu dan lain-lain, ternyata hasilnya sangat buruk ya, sangat parah, dan akhirnya mulai dari situ tetap merasa pengen dapat CISA, dan memang kebetulan baru bisa dapat training yang propernya di 2023 dan alhamdulillah ujian 2024 dan lulus di first trialnya waktu itu. Menarik, panjang banget ya ceritanya. Sebenarnya kan banyak ya sertifikasi yang bertebaran di luar sana. Nah, yang membuat yakin, oke, saya mau ngambil CISA duluan tuh apa? Oke. Jadi itu masih dihubungannya sama profil saya ketika itu ya. Jadi ketika saya shift ke kerjaan yang di IT, konsultan IT itu, saya sempat nanya ke atasan saya gitu, kira-kira apa sih sertifikasi yang saya bisa ambil? Karena waktu itu referensi saya hanya terbatas di ISO. ISO yang IT pun saya hanya tahunya ISO 27001 ketika itu. Nah, akhirnya waktu itu atasan saya sempat menyarankan yang paling ultimate, yang paling ini tuh adalah CISA, karena tidak semua orang itu bisa dapat, ujiannya susah, soalnya banyak, dan kebetulan atasan saya itu juga waktu itu belum berkesempatan atau belum berhasil. Jadi dia udah ujian tapi nggak lulus, meskipun dia udah dapat sertifikasi yang lain kayak COBIT, ITAL, even TOGAF dia udah dapat juga gitu. Nah, akhirnya ketika itu saya berpikir kayaknya ini jadi salah satu milestone yang pengen saya dapetin sih untuk sertifikasi untuk CISA itu sendiri, seperti itu. Oke, menarik. Nah, sebelum itu kan nggak terlalu terpapar sebenarnya sama dunia IT audit gitu. Nah, setelah melihat materinya CISA, belajar CISA gitu, sebenarnya berubah nggak sih cara pandangnya terkait dengan audit, terkait dengan IT ini? Berubah nggak? Ketika di awal belajar CISA, bahkan yang saya tadi mention tahun 2000, setelah 2019 sempat coba-coba tryout dan lain-lain, coba menjelaskan soal CISA itu, saya baru tahu bahwa ternyata pertama ujiannya itu sulit dibandingkan dengan waktu itu saya di ISO gitu kan. Jadi ujiannya adalah pilihan ganda dan itu jawabannya benar semua ya. Kita harus dipilih yang paling benar, dan di situ sudah mulai merasa bahwa kayaknya memang CISA itu sendiri memang sulit. Tapi ketika belajar domain IT auditnya atau domain-domain yang diajarin di CISA itu, baru merasa bahwa memang IT atau AS audit itu sedalam dan seteknis itu gitu loh. Jadi kompetensi yang dibutuhkan itu nggak cuma bisa ngauditnya, tapi juga harus paham IT-nya gitu sih. Right. Jadi kayak gabungan ya, kita harus ngerti IT-nya juga, tapi juga ngerti auditnya juga gitu ya.
Oke, nah Mas kalau ngomongin persiapannya kan, sebenarnya kan banyak di antara teman-teman yang pengen join atau pengen ikut ujian CISA ini bertanya-tanya apa sih tipsnya, bagaimana belajarnya berapa lama. Nah boleh ceritain nggak sih Mas waktu itu belajarnya gimana, kalau nggak salah sampai pas puasa atau lebaran Iya. tetap belajar gitu, gimana Iya, ceritanya betul. tuh? Jadi saya waktu itu trainingnya kan sekitar Q3 2023, Agustus September. Jadi habis selesai training itu nggak langsung belajar. Jadi baru mulai start belajar itu di Januari 2024. Nah, waktu itu strategi saya memang adalah bikin study plan. Jadi kayak bikin di Excel gitu, apa sih rencana belajar ya selama 3 bulan pertama saya bikinnya. Jadi saya nge-list gitu kan, harus belajar apa dulu, belajar manual, belajar soal-soal, terus belajar video by Im gitu kan. Cari-cari referensi karena kan bukunya Cisa itu kan tebal dan teks semua kan mostly kan. Jadi perlu ada referensi lain tuh untuk memahami materinya itu lebih mudah, plus dengan sumber-sumber lain yang saya coba pelajari. Nah, cuman ketika itu ternyata nggak bisa 3 bulan. Ada suatu hal, jadi kebetulan waktu itu di kantor ada satu activity yang tabrakan dengan jadwal ujian saya awalnya. Akhirnya saya mundur pas ketika itu memang sebelum puasa. Jadi ya udah mundurnya setelah Lebaran, dan memang akhirnya waktu itu ketika puasa, ketika mudik, saya sambil kayak bawa buku gitu ya, bawa buku gede untuk beberapa lembar-lembar catatan gitu, ya belajar di kereta gitu kan, scanning gitu ya, scanning, terus mengingat kembali memorize poin-poin yang diajarin di buku manual itu. Ya alhamdulillah ternyata cukup membuahkan hasil ya. Tapi emang perjuangan orang yang mau ujian CISA itu selalu aneh-aneh sih, emang Ya. perjuangannya nggak bisa dibilang ringan ya. Ya. Makanya CISA ini jadi worth it untuk dikejar, karena nggak cuman dapat gelarnya nggak sih Mas, tapi juga ilmunya yang kita dapetin tuh bermanfaat, karena memang sangat-sangat penting ilmunya gitu. Betul, betul. Oke, Mas. Nah, selain belajarnya, mungkin ada nggak sih challenge lain yang dihadapi gitu? Membagi waktunya, atau apa, kadang-kadang orang challenge-nya tuh bahasa Inggrisnya atau Ya. apa. Nah, Mas tuh ada challenge terbesarnya selain belajar mungkin apa? Oke. Kalau bagi waktu ya valid ya, apalagi kalau kita udah bekerja gitu kan, pasti baru bisa fokus buat belajar kan di luar jam kerja kan. Di luar jam kerja atau weekend gitu. Ya saya beberapa kali waktu menyiapin ujian itu, weekend misalnya ngajak istri gitu ya ke jalan-jalan ke mall, ya udah sambil bawa laptop, terus beberapa jam di kafe, ya udah sambil belajar, sambil coba-coba soal gitu. Jadi waktu itu valid. Kalau bahasa Inggris ada, cuman mungkin minor ya. Tapi yang saya rasakan paling challenging adalah memang mempelajari domain-domain yang saya rasa saya kurang menguasai gitu. Yang ternyata itu domainnya punya bobot paling besar dalam ujian CISA gitu. Mungkin kalau teman-teman yang udah familiar kan tahu ya, ada 5 domain di CISA, dan domain 4 sama 5 itu yang paling banyak persentasenya. Kebetulan 4 dan 5 itu yang saya paling kurang kuasai ketika itu. Karena kan udah banyak teknis kan ketika itu. Nah, jadi harus banyak catch up di situ sih. Sama sih, saya juga merasa domain 4 sama domain 5 tuh challenging banget. Bahkan nilai saya tuh di domain 4 tuh, aduh, jelek banget. Nah, lucunya ketika saya habis ujian, dapat email 10 harian ya, dapat email, justru yang paling gede saya domain 5 nilainya. What? Domain yang paling saya rasa kuasai itu malah paling rendah nilainya. Jadi ya mungkin ada ini ya, mungkin pengaruh fokus belajar juga ya. Gitu. Tapi waktu itu gimana sih caranya? Kan kita tahu bahwa ada domain yang kita perlu berjuang banget nih. Yeah. Nah, waktu itu Mas dia solusinya gimana nih supaya domain yang berat ini ya bisa ke-tackle gitu, bisa kita pelajari dan kita pahami dan kita yakin untuk ikut ujiannya. Oke. Ya, ketika itu memang domain 4 sama domain 5 ya paling challenging gitu kan. Jadi memang waktu itu strateginya adalah, ya saya mungkin nggak bisa ngasih strategi yang benar-benar top tier ya, tapi saya coba akhirnya memaksimalkan sumber-sumber yang bisa. Pertama manual, tapi bahasa manual itu kan kita nggak bisa expect kita baca langsung ngerti, langsung bahasa Jawanya itu lontok gitu loh yang kita baca. Paling kita cuma bisa menulis poin-poin apa aja gitu, atau poin-poin pentingnya gitu. Misalnya kayak di domain 4 kita belajar ada terkait dengan backup, kemudian terkait dengan RTO, RPO gitu kan. Paling kita cuma bisa bikin semacam notes, kalau RTO keywordnya apa gitu. Misalnya kalau RTO itu berarti time minimum misalnya, kalau RPO data loss minimum misalnya.
Saya coba bikin itu di Excel, semacam keyword-keywordnya, asosiasinya seperti itu, plus juga dengan latihan soal. Cuman latihan soal itu kan memang tricky-nya adalah kita nggak bisa expect soalnya akan keluar persis sama ya. Jadi nggak bisa, tapi yang harus kita ekstrak itu adalah konsep berpikirnya gitu loh. Kalau ada soal seperti ini, keywordnya apa, itu kira-kira nanti yang kita perlu pahami apa. Jadi saya bikin tuh Mbak di Excel. Kebetulan kan saya juga setelah training kan dapat akses buat QA ya, soal-soalnya CISA di ISAKA. Nah saya run through tuh per domain, per part, terus saya copy paste soalnya ke Excel, terus saya bikin beberapa kolom. Jadi kayak soal ini, jawabannya ini, kenapa jawabannya ini, kenapa yang lain enggak. Terus saya bikin kolom lagi itu pakai bahasa saya sendiri gitu. Nah, terus saya kasih keyword juga. Jadi saya bisa nanti nge-trace kalau keyword ini tuh soal-soalnya seperti apa dan dia ke domain sama part yang mana gitu. Yang terakhir ya tentu adalah resource lain gitu ya. Jadi tadi saya bilang tuh kayak saya juga cukup terbantu nih sama videonya Mbak Im yang coba merangkum tiap part sama tiap domain itu kan. Jadi paling nggak kebayang gitu apa sih key topics yang perlu di notes gitu. Sama yang terakhir ya tanya-tanya temen yang udah CISA juga yang memang bisa ngasih penjelasan ya yang kita masih belum tahu ini seperti apa gitu. Jadi resource yang mandatory tetap dua, manual sama QA-nya, contoh soalnya, tapi didukung juga sama resource tambahan yang kita bisa collect di internet maupun dari koneksi yang kita punya gitu. Oke. Ada insight yang menarik nih. Jadi waktu kita baca question, answer, and explanation, biasanya kan orang kadang cuma belajar kenapa jawaban ini benar. Tapi tadi menarik Mas juga, kenapa jawaban yang lain salah gitu, ikut dipelajari kan. Nah saya juga mempelajari itu tuh, karena mungkin ini bisa jadi insight buat temen-temen nih, belajar juga kenapa jawaban yang lain tuh salah. Karena barangkali di situ kita jadi tahu, oh preferensinya ISAKA tuh gini deh dalam menjawab. Iya nggak sih, kita jadi dapat gambaran ISAKA tuh punya preferensi dalam menentukan sesuatu tuh benar atau salah, ya? Iya betul. Jadi itu juga penting juga sih teman-teman, karena kadang kalau kita udah punya pengalaman di suatu topik dan kemudian mau mengikuti ujian CISA, yang harus kita tahu adalah kadang kita harus memilah pengetahuan kita sebelumnya dan harus diganti dengan apa yang dimaui oleh ISAKA gitu dari modulnya itu. Nah, contoh misalnya kalau di domain 2 itu kan ada terkait dengan organization IT ya. Yang itu membahas mengenai ada komite-komite yang ada di organisasi gitu kan. Di situ ada strategi komite, ada steering committee. Nah, kalau mungkin teman-teman agak familiar ya, kalau di praktikal di lapangan tuh kadang strategi komite itu jarang gitu loh. Jarang ada yang dibentuk gitu. Yang umum tuh steering committee. Padahal di manualnya ISAKA itu membedakan kedua itu. Nah, itu yang kita harus pilah nih. Jadi nggak selalu pengalaman yang kita temukan di lapangan itu valid menurut si manual ISAKA untuk kisah ini. Jadi ya itu sih Mbak, saya juga notes yang salah kenapa. Ya untuk ini juga sih mempertajam pola pikir. Jadi ketika ada soalnya diubah dikit, ya tetap tahu gitu konsepnya gitu ya. Itu sih. Menarik, iya. Sama satu lagi tadi insight terkait dengan kita harus bisa memilah kehidupan real kita dalam pekerjaan nggak selalu sama dengan apa yang ada di manual gitu. Jadi ya waktu ngerjain soal kita harus ikut manual ya Mas? Iya betul, harus ikut manual, harus ikut sumbernya gitu. Betul. Oke, Mas, nah setelah dapet CISA ini ada nggak sih perubahan dalam melakukan pekerjaan atau cara pandangnya terhadap pekerjaan gitu? Silakan. Oke. Kalau setelah dapat CISA sih yang paling kerasa sih kita lebih bisa relate sama ngebayangin case-case yang kita perlu address di kerjaan kita gitu. Jadi kalau di tempat saya di governance itu kan yang paling sering kan adalah kita pasti di-expect untuk bisa bantu solving isu-isu di lapangan yang terkait sama governance gitu kan. Kalau sebelum belajar CISA mungkin nggak terlalu kebayang nih ketika ada case misalnya di lapangan ada case seperti ini, belum kebayang nih seperti apa sih masalahnya. Tapi ketika belajar CISA, manualnya stable itu, jadi lebih banyak referensi yang didapat, kita bisa lebih ngebayangin nih, lebih bisa relate, oh kalau ada case seperti ini tuh, kontrol-kontrol yang perlu untuk di-put itu apa aja, gitu. Jadi lebih bisa ngebayangin sih. Itu yang paling merasa kalau setelah dapat CISA, kita dapat pengetahuan IT end-to-end, lebih bisa relate gitu, ketika harus menyelesaikan masalah yang kita temui di lapangan. Kalau cara pandangnya soal resiko sama pengendalian tuh biasanya kan kita dapat banget tuh di situ. Itu ngaruh nggak jadinya? Ngaruh. Jadi kalau sekarang ya salah satu part yang saya ingat banget gitu kan dengan yang sampai sekarang saya ingat konsep berpikirnya setelah ikut training dan juga sertifikasi CISA ini adalah konsep
objektif risk control gitu loh. Bahwa setiap proses itu pasti punya objektif, dalam upaya mencapai objektif pasti ada risk, dan untuk bisa mitigate risk itu pasti kita perlu put control gitu. Jadi kerangkanya udah kebentuk gitu. Tinggal nanti ketika di lapangan ada case seperti ini, tinggal kita mix and match aja gitu loh. Ini objektifnya apa, risknya apa, kontrolnya apa gitu. Meskipun tetap di lapangan kita nggak bisa semudah itu ya untuk memetakan itu, tapi paling nggak kebantu lah dari konsep berpikirnya. Oke. Ya soalnya kayaknya kalau saya ngebayanginnya nih teman-teman saya yang pure IT biasanya kayak lebih fokus ke operasional. Nah kalau kita di auditor fokusnya itu ke GRC-nya gitu ya, governance, risk sama control. Nah ketika kita memadukannya di IT audit ini di CISA kayaknya kita jadi dapat dua-duanya tuh, sudut pandang teknisnya maupun sudut pandang GRC-nya gitu. Jadi gitu kan ya Mas, kita jadi sense kita terhadap resiko, sense kita terhadap kendala itu jadi lebih terasa gitu. Iya betul, mungkin kalau dari saya, profil saya mungkin agak kebantu karena profil kerjaan saya sehari-hari lebih ke arah strateginya, strategi dan governance. Jadi kita kebiasa untuk melihat sesuatu tuh high level, ya. Jadi nggak yang hanya satu blok, satu box aja yang kita lihat, tapi kita lihat apa sih blok-blok lain yang terkait sama ini. Jadi di sisi itunya kebantu, tapi tadi di sisi yang kita diminta untuk lebih teknis, yaitu yang perlu agak di catch up sih. Oke, Mas. Nah, teman-teman IT di luar sana mungkin banyak juga yang masih ragu untuk ambil CISA nih. Nah, menurut pendapat Mas Dias, pertama worth it nggak sih untuk diambil gitu. Nah, kedua, apa sih saran Mas Dias buat orang-orang IT yang pengen ambil CISA? Oke. Kalau worth it apa enggak tergantung profil IT-nya Mbak, kalau menurut saya. Karena IT itu luas ya. Kalau kita mau bagi jadi 4 tahapan plan, build, run, monitor aja udah banyak pecahannya gitu. Jadi tergantung IT-nya IT apa dulu gitu. Kalau IT-nya mungkin programmer, tester, atau mungkin data misalnya, mungkin ada sertifikasi lain yang lebih cocok untuk itu. Tapi kalau memang IT-nya terkait dengan IT GRC, kemudian IT audit khususnya, kemudian mungkin IT planning yang lebih secara strategi, saya merekomendasikan sih untuk bisa ngambil CISA. Khususnya kalau kita ranahnya di GRC, ya, dan juga audit, kita bisa dapat 2 skill tuh. Kita bisa dapat 2 skill how to auditnya, atau at least knowledge how to auditnya, sama knowledge IT-nya secara end to end gitu. Jadi sangat merekomendasikan sih. Menarik, tadi ada insight juga terkait dengan sertifikasi itu di luar sana banyak, dan cari aja yang pas ya buat kita. Nggak harus CISA, nggak harus sesuatu, karena ya memang custom gitu. Kita tuh cocoknya sama apa tuh ya di luar sana tinggal kita pilih aja ya. Betul. Sesuatu. Oke. Mas, nah dari perjalanan meraih CISA nih yang panjang banget perjalanannya buat Mas Dias, itu apa sih pembelajaran yang paling berharga gitu yang bisa di-share ke teman-teman? Lesson learned yang saya dapatkan ya dengan saya mengambil sertifikasi CISA ini adalah saya lebih bisa appreciate, menghargai ilmu dan orang-orang yang punya ilmu. Karena ternyata proses untuk mendapatkan ilmu itu nggak gampang gitu loh. Terlepas kita bisa mengukur apakah ilmu itu hanya bisa terlihat dari apakah dia punya sertifikasi atau tidak. Tapi kan sertifikasi itu salah satu tanda atau bukti bahwa kita punya semacam pengakuan lah untuk ilmu itu, dan itu prosesnya nggak mudah gitu. Jadi saya merasa lebih bisa respect, appreciate sama orang yang memang expert, memang kompeten, punya pengalaman di bidangnya, karena memang ternyata perjalanannya nggak mudah begitu. Jadi ya ini lesson learned dari video ini adalah ilmu itu penting teman-teman ya. Gitu. Oke, wah, a nice way to close our conversation. Jadi terima kasih banyak Mas Dias atas insight-nya. Tapi teman-teman tenang aja, kita masih ada 1 episode lagi bareng Mas Dias. Di episode selanjutnya kita akan bahas terkait dengan gimana sih menaklukkan CISA versi orang IT versus versi orang audit. Jadi sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih semuanya. Bye bye. Terima kasih semuanya. Diginiin lagi dikit. Udah. Udah sih kayaknya. Atau coba deh. Aku beda, soalnya matanya beda. Kita lihat kalau. Wah, aku seneng banget bisa baca tapi tidak kelihatan. Mas, dia mau langsung duduk apa mau aku panggil? Terserah sih. Terserah, aku juga terserah, nyamannya. Duduk aja lah ya. Udah, ya udah. Ya, duduk aja. Ikut dari intro. Hah? Ikut dari intro. Oh gitu, atau gini. Masih Atau gini aja, nanti intronya sendiri, nanti habis itu
pas aku dipanggil kan bisa di-cut tuh. Jadi pas dipanggil, pas aku masuknya tuh di-cut aja, jadi langsung pas aku di sini gitu. Nangkep nggak? Kalau nggak dari itu juga nggak apa-apa sih. Oh, lightingnya bagus lagi. Pura-pura sibuk. Pura-pura mau ikut intro nggak apa-apa ya? Apa? Apa? Malu. Atau aku Malu ternyata enggak. Nggak apa-apa, enggak. Tapi malu ternyata mau lakukan ini di depan orang lain. Biasanya aku di kamar doang terus kayak gitu terus ya udah. nggak apa, aku kooperatif kok. Oke. Kita mulai ya.